Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kawan-kawan semua. Salam berdesa dari Buai Bauga. Beberapa hari yang lalu teman saya PLD yang paling ganteng, PLD saya dan Amir Mahmud, beliau merequest agar membuat video tutorial dalam menyiapkan template APBDes untuk input upload Monep DD di Kementerian Desa. Untuk itu ini spesial khusus untuk PLD saya yang sebentar lagi akan menikah di bulan Oktober. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin merasa ini juga ada manfaatnya, silahkan monggo bisa disimak, bisa diaplikasikan atau diambil mana yang bermanfaat, monggo. Jadi kasus yang pertama ini ada template yang bisa kita unduh dari aplikasi Monep DD. Yang ini aplikasi yang menjadi kitabnya TPP se-Indonesia. Salah satunya di Monep DD itu kita harus download atau mengupload atau menginput menu APBDes setiap masing-masing desa di dampingannya. Untuk itu ini adalah salah satu metode dari sekian banyak metode. Saya yakin kawan-kawan juga memiliki metode yang lebih baik, lebih bagus dan lebih cepat. Maka saya harap juga bisa menyampaikan nanti di pesan-pesan video ini untuk kita saling berbagi demi TPP Indonesia lebih baik dan lebih berdaya. Teman-teman semua, ini adalah file yang sudah saya download. Ini template yang nanti akan kita upload kembali ke aplikasi Monep DD. Untuk itu ini namanya APBDes. Yang ini data ini harus kita input dengan sumber datanya dari APBDes C1 atau 1C dari milik desa di aplikasi Siskudes. Maka langkah pertama kita memang harus mendapatkan 1C milik desa dampingan kita. Nah, untuk itu sudah saya siapkan contoh cetak PDF, file PDF dari 1C nya Siskudes. Ini dari yang terbaru terakhir, yaitu tahun 2024, yang nanti akan menjadi kita siapkan untuk upload segera di Monep DD. Ini ada beberapa contoh desa. Desa ini saya contoh misalkan di BJA. Nah, ini 1C. Maka langkah yang pertama, kalau kita buka dulu biar kawan-kawan tahu seperti apa 1C, yaitu penjabaran yang memiliki struktur APBDes-nya juga memang struktur default atau standar. Ada pendapatan, di mana pendapatan itu setiap kode kegiatan, kode rekeningnya ada 3 digit yang mewakili uraian judul kegiatan dan memiliki anggaran. Nah, di belanjanya juga kita harus melihat mana yang 3 digit. Contohnya ada di sini 1.01.01, maksudnya 3 kolom yang dipisahkan 2 tanda titik. Yang ini yang nanti akan kita upload seperti permintaan standar dari template APBDes milik Monep DD. Cuman perbedaannya, kalau di Siskudes ini masih tergabung kode rekeningnya 1.01.01 satu kolom, sementara ini nanti menjadi tantangan baru. Kawan-kawan harus memisahkan
tiap satu tanda yang dipisah koma atau titik tadi menjadi satu kolom. Nah, kita lihat kawan-kawan, ini ada kode rekening di mana belanja itu ada 3 kolom depan, dan kolom keempat seterusnya adalah kolom pendapatan kodenya seperti ini. Maka belanjanya ada di kolom 1, 2, 3, untuk pendapatan di kolom setelahnya. Nah, dari kode rekening juga ada uraian, kemudian berapa anggarannya dan sumbernya dari mana. Maka tugas kita harus menyeleksi dulu. Sementara di 1C ini lebih dirinci lagi. Misalkan 1101 ada uraiannya, ada jumlah anggaran, ada sumber. Tetapi di bawahnya masih dipecah lagi. Belanja pegawai berapa, sub kegiatannya, sub belanjanya apa. Nah, ini kawan-kawan harus hanya kita ambil ini, yang 3 kolom ini yang ada sumber, tulisan sumber dananya. Untuk itu, langkah yang pertama bisa kita lakukan adalah teman-teman yang tadi 1C yang seyogyanya kita buka menggunakan aplikasi PDF, Acrobat atau Nitro dan selanjutnya. Tapi kita akan coba beberapa metode. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya akan menggunakan Nitro, kemudian Nitro itu saya konversi, ada menu konversi Excel. Tetapi kali ini di 2023 ternyata banyak kendala, konversi ke Excel malah berantakan. Nah, ini akan saya coba pakai metode kedua, yaitu kita akan paksa PDF dibuka menggunakan aplikasi milik Office Word. Nah, kebetulan milik saya adalah Word 2013. Sepertinya hasil pengalaman saya, kawan-kawan, semakin versinya terbaru yang saat video ini dibuat adalah versi 2021, sehingga semakin yang terbaru hasilnya akan semakin lebih sempurna. Dan di 2013 ini kayaknya menurut saya aplikasi minimal yang akan minimal menghasilkan sempurnanya standar. Jadi kalau teman-teman menggunakan Word di bawah 2013, saya yakin sepengalaman saya kita akan lebih banyak kendalanya. Meskipun di 2013 ini juga kita jumpai kendala, tetapi masih mending dibanding versi yang sebelum-sebelumnya. Silakan teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih terbaru. Baik, kalau sudah, kita coba paksa menggunakan Word seperti ini tadi. Klik, maka aplikasi akan mencoba mengkonversi yang seyogyanya dari PDF, maka ini akan dikonversi ke Word sehingga bisa diedit. Kita pilih OK, maka lihat bahwa ada proses converting PDF ke Word. Nah, ini teman-teman bisa kita cek hasil PDF yang kita buka menggunakan Word 2013. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan bisa kita menjadikan sumber data inputan di MonFDD. Nah, ini sepertinya nanti akan menemukan kendala di sini. Kita coba aja teman-teman. Semua data yang hasil konversi kita select all atau Ctrl A, kemudian kita copy, Ctrl C. Lalu teman-teman bisa membuka Excel kosong baru. Ini lihat ada book 2, artinya ini benar-benar Excel baru yang nanti akan kita simpan dengan judul sesuai nama desa masing-masing. Selanjutnya, untuk mempastekan, teman-teman bisa klik ini dulu seperti ini, pojok, artinya kita blok semua. Kemudian lakukan paste seperti biasa.
Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sangat berantakan, tapi lumayan lah bisa kita edit sehingga nanti bisa kita jadikan bahan yang lebih cepat untuk input DD. Gimana caranya teman-teman? Masih di blok semua, pastikan terblok lagi dengan klik pojok, kemudian kita buang mergernya, jangan sampai ada yang merger sama sekali. Kita pastikan tidak ada lap seperti ini, jangan sampai ini terblok tebal. Nah, ini otomatis teman-teman lihat tadi yang tulisannya akan menurun ke bawah, ini akan memaksa untuk menyamping. Maka teman-teman bisa selanjutnya bisa perlebar kolom agar uraian ini lebih jelas. Kita lihat juga nilai angkanya belum kelihatan, kawan-kawan tinggal sesuaikan aja lebarnya. Kemudian sumber dananya juga sudah ada. Meskipun sepertinya sumber dananya ada di sini, tulisannya munculnya ada di sini. Ya ini yang saya bilang salah satu kendala. Selanjutnya kita akan memproses dulu supaya lebih bagus. Salah satu yang wajib teman-teman lakukan adalah membuang data-data yang mempengaruhi, nanti akan mengganggu proses filtering, karena nanti akan kita filter yang hanya muncul data sumber dana, yang lain akan kita sembunyikan. Maka akan kita coba dulu paling atas, harus seyogyanya setiap yang menjelaskan yang akan muncul ini harus ada tulisan sumber dananya juga harus muncul. Maksud saya, kita lihat di pendapatan ini belum ada tanda yang 3 digit kemudian ditandai sumber dana, maka bisa kita lakukan secara manual. Karena ini dana desa, maka kita ketik DDS, kemudian di alokasi dana desa ADD, kemudian ada nilai 6 juta bantuan provinsi BP apa ya, PBB kalau tidak salah, nanti bisa kita revisi kalau salah. Kemudian ada bunga bank, ini karena nggak ada isinya kita kosongkan. Selanjutnya jangan lupa juga teman-teman, agar silpanya ini juga muncul, kita cek. Waduh, nah ini salah satu kendala juga yang belum terprediksi tadi. Ya teman-teman, seyogyanya uraian itu ada di sini. Ini di kolom selanjutnya loncat di sini. Ya sudah, ini tantangan kita selanjutnya. Terpaksa kita harus memindahkan satu-satu. Tidak apa-apa, sekaligus untuk kawan-kawan juga lebih memahami lebih detail lagi. Kita geser, intinya adalah kita tempatkan sesuai dengan lokasi yang seharusnya, tidak ngambil lokasi orang. Seperti ini. Kemudian sumber dana ini karena ada di sini, ini kenapa ada di sini, maka ini juga harus kita paksa rubah. Ini Ctrl X, pastekan di sini. Kita paksa geser intinya kawan-kawan. Yang kita butuhkan adalah kode rekening, uraian, anggaran, dan sumber dana. Yang lain sudah biarkan saja. Kita sortir juga ke bawah apakah masih ada masalah. Oke, ini juga ada masalah. Kode ini kita kacau lagi nih. Pindahkan ke sini. Ini nggak penting. Kayaknya ini nggak perlu. Ya, ini nggak perlu. Judulnya saja kita ambil, termasuk silpa dan sisa kita pindah sini. Kemudian anggaran dan sumber dana kita ambil juga.
Baik, sepertinya sudah. Meskipun kacau, maka supaya lebih cantik lagi, kita akan coba filter. Kita coba dulu, langsung kita hajar dulu kawan-kawan. Kalau ternyata nggak muncul berarti sorry, ada yang masih kelewatan. Teman-teman harus memunculkan yang paling bawah, silpa. Nah ini mendesak, ini BLT sudah muncul. Silpa jangan lupa, ini juga harus kita munculkan teman-teman. Agar muncul harus kita kasih kode yang terserah kawan-kawan lah. SLP artinya silpa. Ini maksudnya supaya ini muncul saja dulu di filtering. Sensor sudah aman. Oke, kita aman sepertinya. Oh sorry, ini masih salah ini teman-teman. Ini seyogianya ada di sini kamar, ini masih nekat aja salah kamar. Sudah, bahwa sepertinya sudah di kamarnya masing-masing sumber dana, anggaran, uraian, dan kode rekening. Langkah selanjutnya akan kita coba filtering. Kawan-kawan klik paling atas setelah pendapatan, lebih tepatnya di kolom 1, 2, 3. Tembak dari kolom, kemudian pilih menu filter. Kalau nggak ketemu, pastikan kawan-kawan ada di menu home, kemudian cari yang gambar A atau Z, klik shot. Pastikan teman-teman memberikan atau menebalkan opsi filter thread. Nah, akan muncul anak panah seperti ini. Akan kita coba dulu apakah ini berhasil, bahwa kita hanya akan menyeleksi dari pendapatan, diawali dari dana desa, ini harus muncul DDS, dan terakhir paling bawah tadi adalah SLP. Jika tidak muncul semua berarti masih ada masalah. Oke, caranya teman-teman pastikan ini ada anak panah ini, klik dan ada tangan yang muncul seperti ini, klik, hilangkan. Nah, ini sepertinya tidak ada nih SLP, harusnya muncul. Artinya kalau blanknya dibuang, kita paksa, SLP tadi kayak harusnya nggak muncul teman-teman. Nah, belum yang terinci-rincian, masih semua belum bisa terfilter dengan baik. Maka langkah selanjutnya adalah kita kembalikan lagi. Sepertinya yang mengganggu adalah ini teman-teman, yang sifatnya dia adalah merger. Paling enak adalah klik semua yang nggak kepakai ini, kita klik kanan, delete. Terus enggak apa-apa, kita lebih capek sedikit tapi hasilnya lebih maksimal. Pastikan jangan menghapus yang lain teman-teman, menghapus sesuatu yang tidak berguna aja. Ini biasanya faktor yang mengganggu processing filter. Mudah-mudahan begitu ini saya hapus, proses filter ini akan berjalan dengan sempurna. Ya, kita harus telaten kawan-kawan, menghapus ini memang butuh mata yang jeli, tangan yang jelimet, dan sabar. Kalau nggak kacau nanti. Ada satu saja yang kedelete karena kelebihan select, ya sudah, kita akan dibuat pusing. Sepertinya sudah kita tes. Teman-teman, intinya jangan bosan mencoba dan memastikan sumber dana ini muncul semua. Lihat, SLP sudah muncul yang paling bawah dan diawali seharusnya dari DDS kalau nggak salah tadi. Apa ini? EP ini, cek lagi. Ada masalah apa kau? ADD
ya, nggak masalah teman-teman. Ternyata sekarang semua yang ada kode sumber dananya sudah muncul, dan yang tidak ada kodenya dia akan disembunyikan supaya cantik. Teman-teman bisa seperti tadi di kolomnya diperkecil. Filternya terganggu, saya ulangi, playnya dibuang. Oke. Sip. Kalau melihat ini sepertinya sudah aman teman-teman, untuk bisa kita lakukan proses selanjutnya. Agar lebih cantik lagi, kawan-kawan bisa memindahkan data yang kita dapat ini tadi dengan cara copy saja yang kita butuh dari kolom pertama sampai terakhir di SLP Silva tadi. Caranya biasa, copy, kemudian bikin sheet baru. Teman-teman bisa lakukan paste seperti ini. Sudah, hasilnya kita tata kembali dengan sesuaikan lebar kolom seperti ini, seperti tadi. Nah, lihat teman-teman, ini sudah hampir 70% data siap kita eksekusi untuk masuk ke template. Jadi masih ada kendala. Ini kolom yang saya bilang tadi, ini yang membuat kita asik kawan-kawan. Kolom ini harus kita pecah menjadi 3 bagian. 01 di kolom pertama, 01 yang kedua di kolom kedua, 01 yang ketiga di kolom ketiga. Caranya teman-teman silahkan perhatikan, Mas Amir khususnya. Kita sisipkan 2 kolom baru, karena kita butuh 3 kolom. Ada kolom 1, 2, 3, tinggal kurang 2, maka kita sisipkan 2 kolom. Nah, gini maksudnya, ada kolom kosong yang nanti akan ditempatkan untuk bisa 01 nya tetap di sini, 01 kedua ada di sini, 01 di sini. Caranya teman-teman, kita bisa blok sampai ke bawah seperti ini. Ini silpanya hilang nih, seharusnya muncul. Tidak apa-apa, nanti kita seleksi lagi seperti ini ya. Kita blok yang ada data, kemudian pilih menu data. Kalau nggak salah kita coba tab ya, data. Teman-teman harus mencari menu yang tulisannya text to column. Ingat ya, di blok dulu baru klik text to column. Nah, sehingga seperti ini. Selanjutnya ini pindahkan ke fixed width sehingga lebar itu akan menyesuaikan. Pilih next. Nah, teman-teman bisa membuat garisan di sini, pisahkan di titik ini, klik saja, klik. Nah, ini juga klik. Lihat, to create a break, klik at the desired position. Membuat pemisah, klik di bla seperti itulah. Jika mau menghapus, klik 2 kali. Jika mau menggeser, tinggal klik dan digeret seret kanan kiri. Ini udah. Ini saya anggap ini kolom pertama, ini kolom ketiga, ini kolom kedua, 2 dan 3. Kemudian next. Ingat teman-teman, jangan sampai salah. Ini klik teks seperti ini supaya ini tidak akan mengacau. Biasanya di Word yang lain yang lebih bagus, ini tidak mengarahkan finish. Lihat masalahnya perbedaannya 1, 2, 3. Rala. Sekarang kodenya sudah terpisah sesuai harapan Mas Amir menggandeng Mbak Ita Masito.
Nah teman-teman, ini juga masih ada PR yang selanjutnya, karena ini masih disertai titik-titik yang tadi. Maka tugas selanjutnya teman-teman adalah membuang titik. Langkah yang paling mudah adalah cari yang ada titik dengan find and replace. Cari yang ada titiknya dan diganti dengan gak ada. Maksudnya kan seperti itu, titik dicari dan diganti dengan kosong. Replace all, down 64 terganti, close. Lihat hasilnya kawan-kawan, titiknya sudah hilang dan nolnya karena di depan mereka sistem menganggap ini dibulatkan. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri nanti. Begitu juga di kolom pendapatan ini, karena di kolom selanjutnya butuh 3 digit, maka kita butuh tambahan 2 kolom seperti yang kita lakukan di kolom belanja tadi, seperti ini. Ayo Mas Amir, silahkan. Tadi apa yang kita lakukan? Yang pertama tembak, kemudian data, text to column, fix, next. Kita pisahkan tanda kolom, next. Pastikan general menjadi teks, di kolom kedua juga teks, di kolom ketiga juga teks, kemudian finish. Kemudian kita blok semua, pastikan kita cari yang ada titiknya dan kita ganti menjadi tidak ada titik. Oke, selesai. Proses hampir 80% Mas Amir. Maka yang selanjutnya adalah tinggal kita mentransfer atau memindahkan sumber yang sudah matang ini ke template MonepDD. Tapi lihat kawan-kawan, seyogyanya idealnya adalah sumber dana itu di MonepDD tidak mengenal sumber dana yang terdiri dari beberapa sumber dana. Harusnya yang baik ya, kalau memang sumbernya DD ya DD, DDS ya DDS, tidak seperti ini. Ini kasus di salah satu kampung, ada penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari 3, yaitu ADD, DDS, dan DLL. Ini juga masih ada. Nah ini PR selanjutnya teman-teman. Silakan, yang intinya bagaimana teman-teman bisa mengkonversi ini, memisahkan berapa ADD-nya, uang total senilai yang saya kuningkan ini harus dicari ADD-nya berapa, DDS-nya berapa, dan DLL-nya berapa. Kalau sudah ketemu ADD dan DDS, otomatis sisanya adalah DLL. Nah, lihat kawan-kawan, karena ini sumber dananya adalah 3, maka seyogyanya ini juga menjadi 3 bagian yang di copy, klik kanan, paste, insert copy cell, copy, klik kanan, insert copy cell. Nah, karena ada 3, maka ini juga harus ada 3 kode atau uraian. Maka ini teman-teman harus mencari dulu berapa per sumber dana desanya. Ini harusnya berubah. Ini misalkan ADD, ini menjadi DDS, ini menjadi DLL. Nah ini kawan-kawan harus mengingat ini berapa jumlahnya. Pokoknya total uang 877 tadi dipisah menjadi 3 sumber. Lakukan yang sama di baris yang memang ada double selanjutnya. Ini saya klik copy, klik kanan, insert copy cell, copy, atau ini karena 4 langsung saya copy 2, karena butuh 2. Klik kanan, copy, klik kanan, insert copy cell.
Nah, jadi 4. Maka uangnya ini harus dihapus. Jangan dihapus semua, nanti lupa uangnya tadi berapa. Anggap saja ini adalah ADD, ini DDS, ini DLL, ini apa Mas Amir? Iya, salah. Seperti itu. Ini saya tandai biar tidak lupa untuk dipisah. Masih ada satu lagi. Maka di sini juga sama, copy, klik kanan, insert copy cell. Maka jadi 2. Ininya saya hapus, ini DDS, yang ini satunya BBB. Jangan lupa simpen dulu yang penting. Siapa tahu udah capek-capek, udah di tahap sekian perjalanan, mati lampu atau ada kendala yang lain sehingga kita kehilangan hasil pekerjaan. Sekali lagi kawan-kawan jangan bosan untuk menyimpan. Saya akan coba tetap disimpan di sini. Kemudian bikin folder baru, hasil konversi. Kemudian saya kasih tanda tadi adalah Lawe nama desanya, simpan. Nah teman-teman, proses selanjutnya ya sudah, kita tinggal mengkopikan apa tadi yang kita butuhkan, kode ABC, ABCD. Ada 3, ini ada 4. Oh, dia butuh 4 kode untuk belanja. Kawan-kawan bisa menyesuaikan nanti. Tadi belanja adalah 3, pendapatan butuh 4 kode. Prosesnya sama. Kalau belanja kita cari yang kodenya 3, kalau pendapatan cari yang kodenya 4, seperti aja. Anggap saja ini sudah fix. Maka langkah selanjutnya adalah kita kopikan kode belanja dulu di bawah jumlah pendapatan supaya tidak mengganggu. Ini teman-teman hapus saja semua isi biar enggak pusing. Nah kemudian kembali ke hasil pekerjaan kita tadi, 1, 2, 3. Nah ini kurang kolom 1 berarti. Saya ulangi lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom, sementara milik saya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1 teman-teman. Saya buatkan di sini aja 7. Nah teman-teman sudah bisa mengkopikan. Ini satu kegiatan dipakai enggak tadi? Oh tidak, mereka tidak butuh kegiatan, maka ini bisa langsung saya hapus saja. Klik kanan, delete. Seperti itu. Sehingga teman-teman bisa langsung mengcopy semua isi yang ada di hasil kerja kita tadi. Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini 1, 2, 3 tralalala. Ingat garisnya hilang mas, pilih kontrol pastenya, value only. Nah sehingga kita tidak mengganggu atau merubah format yang ada di template. Nah ini kawan-kawan, lihat ada silpa yang seharusnya masuk di silpa di sini. Maka ini pindahkan saja jumlahnya, Ctrl C, dan saya pastikan di sini. Kemudian ini yang aslinya saya hapus. Ini yang saya bisa hapus. Sumbernya SLP. Ingat teman-teman, SLP itu hanya kode kita, sementara aplikasi manajer tidak. Maksudnya uang 5 sekian ini harus kita pecah. SLP itu terdiri dari silpa, sumber dananya mana saja, apakah DDS atau ADK atau yang lain. Nah kawan-kawan juga dibuat seperti tadi, silpa
sampai sebanyak sumber dana. Kalau sumbernya memang hanya satu, DDS misalkan, ya ini cukup DDS. Selanjutnya teman-teman harus jangan puas dulu, karena harus cek dulu pendapatannya belum ya. Pendapatannya belum, kita pindahkan dengan cara sama, kopian pendapatan, kita kopikan, pastikan pendapatan. Jangan lupa value only 1 2 3, dan yang ini kita hapus saja. Red, maka jumlahnya 1208. Kita cek yang asli dari, belum di edit pendapatannya 1208. Setelah memastikan jumlah pendapatan sama, maka memastikan terakhir adalah pastikan tidak ada selisih lebih kurang. Loh, kok masih banyak? Oh, ini belum dihapus teman-teman, silpa yang lain. Jumlah belanja ada 1334. Cek apakah jumlah belanja sama. Kita bawakan jumlah belanja, ternyata ada 1334. Apakah betul jumlah belanja 1334? Ya, betul. Kemudian kita cek lagi surplus defisit, memang ada selisih 377984. 37, oh ya udah fix. Nah, itu teman-teman hasil konversi, dan menu ini siap untuk kita upload ke Monep.id. Pastikan jangan lupa tahun, nama provinsi, kabupaten, ID desa, nama desa dan kecamatannya sesuai dengan yang memiliki data yang kita inputkan. Jangan sampai salah ID dan salah desa. Mungkin itu yang bisa saya buat tutorial, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.